Kenapa prostitusi sulit hilang? Dan kenapa media sosial justru menjadi jembatannya? Karena prostitusi bukan sekadar soal moral. Ia adalah fenomena ekonomi, psikologis, dan sosial yang sudah ada sepanjang sejarah manusia. Selama ada permintaan, akan selalu ada penawaran. Itu hukum pasar paling dasar. Banyak orang melihat prostitusi hanya dari sisi penyedia jasa. Padahal sistemnya berdiri di atas dua kaki. Kebutuhan ekonomi di satu sisi dan permintaan seksual di sisi lain. Selama faktor-faktor ini masih ada, praktiknya akan terus beradaptasi. Dulu prostitusi ada di lokalisasi. Ketika lokalisasi ditutup, ia pindah ke hotel. Ketika diawasi, ia pindah ke aplikasi chat. Sekarang ia masuk ke media sosial. Bentuknya berubah. Intinya tetap sama. Kenapa sulit hilang? Karena akar masalahnya kompleks. Faktor ekonomi adalah salah satu yang paling kuat. Ketika kesempatan kerja terbatas, pendidikan rendah, atau kebutuhan finansial mendesak, sebagian orang melihat prostitusi sebagai jalan cepat menghasilkan uang. Di sisi lain, permintaan juga tidak pernah benar-benar hilang. Hasrat seksual adalah bagian dari naluri manusia. Ketika tidak dikelola secara sehat, ia mencari jalan alternatif. Larangan hukum bisa membatasi ruang gerak, tapi larangan tidak otomatis menghapus permintaan. Ketika sesuatu ditekan tanpa solusi akar, ia cenderung bergerak ke bawah tanah. Lalu kenapa media sosial menjadi jembatan? Karena media sosial menawarkan tiga hal yang sangat kuat. Anonimitas, akses mudah, dan algoritma. Anonimitas membuat orang merasa aman dari penghakiman. Akses mudah membuat transaksi bisa terjadi tanpa tatap muka awal. Algoritma mempertemukan orang dengan minat yang sama. Media sosial pada dasarnya adalah alat, tapi alat mengikuti perilaku penggunanya. Platform yang awalnya dibuat untuk berbagi foto atau membangun jaringan bisa berubah fungsi ketika digunakan untuk transaksi terselubung. Selain itu, media sosial menciptakan budaya validasi visual. Tubuh, gaya hidup glamor, dan citra sensual sering mendapat perhatian tinggi. Ketika atensi bisa dikonversi menjadi uang, sebagian orang melihat peluang. Ekonomi perhatian membuat eksposur bernilai. Dan ketika eksposur bernilai, monetisasi mengikuti. Ada juga faktor normalisasi. Konten-konten yang samar, istilah terselubung, atau kode-kode tertentu membuat praktik ini terlihat biasa. Ketika sesuatu sering terlihat, sensitivitas moral masyarakat bisa menurun. Namun penting dipahami, tidak semua yang tampil di media sosial otomatis bagian dari prostitusi. Generalisasi berlebihan juga berbahaya. Masalahnya bukan semata pada platform. Masalahnya pada kombinasi kebutuhan ekonomi, permintaan pasar, celah regulasi, dan budaya digital. Bisakah hilang sepenuhnya? Secara realistis, sangat sulit. Yang lebih mungkin adalah pengurangan dampak melalui pendidikan seksual yang sehat, peluang ekonomi yang lebih luas, regulasi digital yang adaptif, kesadaran masyarakat tentang eksploitasi dan risiko. Karena selama ketimpangan ekonomi ada, selama permintaan tetap tinggi, dan selama teknologi terus berkembang, prostitusi tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Teknologi mempercepat pertemuan, tapi akar persoalannya tetap manusia. Dan selama akar itu belum disentuh secara menyeluruh, fenomena ini akan terus berevolusi, bukan menghilang.